Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum cerita di episode 1, terdapat dua mastro terhebat sepanjang masa yang telah berhasil mencapai level 99. Yang satu bernama Tang Chen dan yang satu bernama Xian Douliu. Demi untuk mengakhiri perang yang terus berkecamuk di dataran Douluo, dua sahabat ini kemudian sepakat untuk mendirikan sebuah tempat bernama Balai Roh Pelindung. Balai Roh Pelindung difungsikan sebagai asosiasi perkumpulan para mastro untuk mengatur banyak hal seputar dunia Douluo, seperti menjaga kestabilan dunia Douluo, pemberian gelar kepada setiap mastro, dan pemeliharaan hutan siluman roh. Xian Douliu dipilih sebagai pemimpin pertama dari Balai Roh Pelindung, sementara Tang Chen ternyata memiliki cita-cita lain, yaitu mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Hao Tian. Langkah mendirikan sekte ini kemudian ditiru oleh banyak mastro, sehingga kini di dataran Douluo terdapat banyak sekte yang eksis. Balai Roh Pelindung juga lah yang memberikan gelar kepada para sekte tersebut sebagai 7 sekte terkuat, yang mana di posisi pertama diisi oleh Sekte Hao Tian. Singkat cerita, bertahun-tahun telah berlalu dan berkat Balai Roh Pelindung, dunia Douluo kini semakin tentram dan damai. Sampai suatu hari terdengar kabar mengenai sebuah tempat yang bernama Pulau Dewa Laut. Mengingat dunia Douluo yang sudah sangat stabil, Tang Chen lalu mengajak Xian Douliu untuk pergi ke sana karena kabarnya di sana terdapat sebuah ujian menjadi dewa. Singkat cerita, keduanya sepakat berangkat menuju Pulau Dewa Laut. Namun di sana mereka tidak sempat bertemu dengan Dewa Laut, melainkan bertemu dengan seorang wanita bernama Bo Saisi. Bo Saisi adalah seorang mastro yang juga telah mencapai level 99, merupakan keturunan dari Dewa Laut yang sekarang menyebut dirinya sebagai pemuja besar. Ketiganya pun terlibat dalam sebuah pertarungan. Namun karena laut adalah daerah kekuasaannya, Bo Saisi dapat mengalahkan mereka berdua sekaligus. Akan tetapi setelah pertempuran itu justru semakin membuat mereka bertiga semakin dekat, bahkan sampai terlibat hubungan cinta segitiga. Bo Saisi sebenarnya telah jatuh hati kepada Tang Chen, tetapi karena tak ingin menyakiti hati Xian Douliu, Bo Saisi pun berjanji barang siapa di antara mereka berdua yang berhasil lebih dulu mencapai level 100, maka ia akan bersedia untuk menikahinya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ketika mastro melewati level 90, maka peningkatan satu level saja akan sangat sulit. Dan dari level 99 sampai level 100, konon katanya membutuhkan waktu hingga ribuan tahun, sehingga mustahil dicapai oleh seorang manusia. Dengan mengikuti ujian Dewa Laut, maka mereka berpeluang untuk mewarisi kekuatan dari Dewa Laut. Namun sayangnya tak seorang pun dari mereka yang dinyatakan layak, sehingga keduanya memutuskan untuk pulang ke daratan dan berjanji akan kembali ke Pulau Dewa Laut untuk menikahi Bo Saisi setelah salah satu dari mereka berhasil mencapai level 100. Meskipun peluangnya sangat kecil, Bo Saisi tetap setia menunggu dan percaya bahwa Tang Chen pasti akan bisa melakukannya entah bagaimanapun caranya. Sekembalinya dari Pulau Dewa Laut, Xian Douliu berhasil menggali kekuatan tersembunyi dari leluhurnya, yaitu Dewa Malaikat. Namun sayangnya ia juga dinyatakan tidak layak untuk bisa menjadi pewarisnya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengubur dalam-dalam mimpinya untuk mencapai level 100 dan memilih untuk menikahi wanita lain. Sementara Tang Chen yang masih belum putus asa mendengar info mengenai suatu tempat yang disebut sebagai kota pembantaian, yang mana di sana terdapat sebuah ujian Dewa Asura yang mungkin bisa Tang Chen ikuti dalam rangka menembus level 100. Kota pembantaian adalah semacam dimensi bawah tanah yang dihuni oleh para kriminal dan kekuatan jahat. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke sana dan menyerahkan kepemimpinan Sekte Hao Tian kepada adiknya yang tidak disebutkan namanya. Singkat cerita, Tang Chen telah tiba di kota pembantaian dan dinyatakan layak untuk menerima 9 ujian Dewa Asura. Namun sayangnya ia mentok di ujian ke-8 dan sebelum mulai menyelesaikan ujian ke-9, Tang Chen justru dirasuki oleh kekuatan yang sangat jahat dari makhluk mistis yang bernama Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah. Kekuatan tersebut hampir menelan kesadaran Tang Chen sepenuhnya, melupakan janjinya kepada Bo Saisi, dan kini ia mengambil posisi sebagai raja di kota pembantaian. Sementara itu, Xian Douliu memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan kepemimpinan Balai Roh Pelindung kepada putranya yang bernama Xian Sunji. Ia lalu mengabdikan sisa hidupnya untuk menjadi penjaga dari Aula Dewa Malaikat sembari menunggu penerus ataupun pewaris Dewa Malaikat berikutnya. Dan seperti yang kita tahu, Xian Douliu akhirnya menemukan penerus dari sang Dewa Malaikat, yaitu cucunya sendiri yang bernama Xian Renshui. Sedangkan Tang Chen yang kini masih terbelenggu oleh kekuatan jahat yang akhirnya bisa disadarkan oleh cahaya Dewa Laut milik Tang San. Scene terakhir di episode 207, di mana Tang Chen mengatakan kalau ini semua demi menepati sebuah janji. Tentu yang ia maksud adalah janji untuk kembali ke Pulau Dewa Laut dan menikahi Bo Saisi setelah dirinya berhasil menjadi dewa. Baiklah, mungkin segitu saja pembahasan kali ini, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk bisa mengawal Donghua Soul Land sampai tamat ya.